Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Di sini aku ada di kosku sendiri di Kota Malang. Rencananya pagi ini aku mau ke Museum Empu Purwa yang ada di dekat Jalan Soekarno Hatta. Tapi sebelum itu aku mau ke sebuah acara di Polinema yang diselenggarakan oleh Endgames Book Club. Aku belum kebayang acaranya seperti apa. Cuma yang jelas ini perkumpulan orang-orang yang suka buku, bisa dibilang seperti itu. So, simak videonya sampai selesai. Memberikan rekomendasi buku gitu ya. Ini salah satunya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini rekomendasi buku dari kami lah gitu ya. Salah satu. Ini aku udah selesai tadi diskusi acaranya di IHAB, ini di studionya IHAB. Tadi ada diskusi buku, ada sharing buku dari teman-teman yang lain. Dan rencananya acara Endgame ini setiap sebulan sekali itu mau diadain lagi gitu. Jadi kurang lebih ini acaranya tuh kayak kita sharing buku dalam sebuah forum. Mungkin kalau teman-teman tahu Malang Book Party, Indonesia Book Party gitu, itu serupa dengan hal ini. Jadi bedanya ini kita langsung sharing. Kalau setahu kalau di Book Party gitu kan dia ada sesi baca bukunya dulu, ada silent reading, baru kita sharing. Tapi kalau ini langsung sharing, dan ini konsepnya adalah ya udah kita sebagai audiens sekaligus kita juga jadi narator untuk menarasikan buku-buku yang kita bawa di tempat ini gitu, yang sudah kita daftar di pendaftaran. Jadi memang tujuannya tuh biar kita juga bisa lebih pede lah untuk ngomong di depan, agar tidak malu untuk ngobrol depan umum, menyampaikan apa yang kita baca, apa yang kita ingin ceritakan. Dan bisa juga ada sesi tanya jawab, biar ya namanya diskusi, namanya narator, pasti akan ada namanya sesi tanya jawab. Jadi itu tidak satu arah, tapi diusahakan dua arah. Bahkan setelah acara pun ya ada yang namanya kumpul gitu, kumpul yang non formal, ya kita saling kenal, sharing dan seterusnya. Jadi kurang lebih acaranya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang aku udah di Museum Empu Purwa. Tadi habis dari acara di Polinema, itu kita sharing buku. Temanya pada saat itu, bukan pada saat itu, tadi adalah tema sejarah. Jadi ya cukup mengasihkan lah, karena kita selalu membahas fenomena-fenomena yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan sejarah. Dan sekarang aku udah di Museum Empu Purwa. Ini jaraknya mungkin hanya nggak nyampe 5 menit dari Polinema tadi. Dan yuk masuk ya. Sekarang aku udah di dalam museumnya. Jadi tadi kita hanya perlu untuk registrasi di meja itu, kayak nge-scan aja, dan ini gratis. Ini ruangan pertama, ada ya sejarah tentang museumnya gitu ya. Dan di sini ada sebuah arca yang aku juga belum begitu familiar. Ini bisa dibaca aja nanti sama teman-teman kalau mau kesini gitu. Aku udah berkeliling di lantai satu ini. Jadi tadi dari pintu masuknya tuh di sebelah sini. Itu kita cuma butuh ke kanan. Itu aku berkeliling dari lantai satu ini. Di lantai satu ini itu isinya tentang ya peninggalan-peninggalan yang ditemukan di daerah Malang gitu. Seperti ini ada arca, terus di sana juga ada arca gitu. Ini pun juga ada arca gitu. Bahkan di sana ada yang menarik, itu ada sebuah sebuah informasi yang menurutku cukup interaktif gitu. Dia bisa diputar-putar, jadi kita bisa membaca, dan mungkin buat anak-anak jadi kayak tertarik dan penasaran gitu untuk membacanya. Dan di tembok-tembok ini juga ada beberapa peninggalan, bukan peninggalan ya, peninggalan sih bisa dikatakan gitu, yang juga menjelaskan kayak tentang sebuah situs gitu. Lalu ada juga beberapa menjelaskan tentang arca-arca yang ada di sekitarnya gitu. Yang menarik di sini aku menemukan sebuah prasasti yang namanya Prasasti Muntang. Cuma karena zaman ini sudah sangat sulit untuk dibaca, dan mungkin bisa dibaca sedikit-sedikit, cuma kalau di kamera nggak begitu kelihatan. Dan ini juga menjadi menjadi sebuah catatan sejarah ya,
kita bisa tahu apa yang terjadi pada masa itu gitu. Nah uniknya di sini juga nggak hanya berisikan peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan. Ini ada sebuah batu yang diproyeksikan dari megalitikum yang dinamakan batu Gores. Bahkan di depan sana juga ada sebuah menhir gitu ya, yang mana itu ada di era megalitikum, zaman batu besar. Di sini juga aku menemukan suatu hal yang menarik, yaitu adanya abjad dari bahasa Palawa yang digunakan pada masa-masa kerajaan itu, yang mana ini mirip dengan abjad India. Dan di sini juga ada sumpah Palapa Gajah Mada yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta, entah Palawa, walaupun ada artinya jadi kita bisa tahu. Jadi sekarang aku naik ke lantai 2, itu pintu masuknya di sana, dan itu ada patung Arca Siwa, sebelah mana sorry, cuma memang ya namanya zaman ya akan melapuk dengan sendirinya gitu. Dan di sini di lantai 2 aku akan ke kanan, dan ada juga sebuah proyektor yang sedikit menjelaskan tentang temuan-temuan yang ada di sini gitu. Beginilah suasana di lantai 2. Jadi lantai 2 ini ada peninggalan-peninggalan arca gitu ya. Sama kayak di lantai 1, cuma di sini lebih terbuka. Jadi mohon jangan dipegang arca-arcanya. Bahkan ada yang gede 2 di sana. Aku nggak tahu sebetulnya yang di dinding-dinding kayak gini itu apa. Cuma yang jelas di sini ada sedikit informasi-informasi yang digali gitu, bagaimana Malang pertama kali ditemukan. Nah di sini kita juga menemukan ada sebuah prasasti yang sudah pecah, terlihat banget sudah pecah. Cuma yang jelas aku masih kelihatan hurufnya, dan mohon jangan disentuh juga. Dan di belakang ini ada sebuah, aku nggak tahu apa menyebutnya, diorama, yang aku juga tidak tahu ini diorama tentang apa. Di sisi samping ini, di tembok-tembok ini ada penjelasan-penjelasan mengenai candi-candi yang ditemukan di Kota Malang, seperti Candi Kidal, lalu ada Candi Sumber Awan, yang paling besar ada Candi Singosari, dan di sana ada Candi Jago. Nah, di situ ada informasi-informasi bagaimana penemuan candi itu, lalu ada informasi mengenai kapan candi itu dibangun, dan juga bagaimana sih proses penemuan candinya. Cuma yang menarik di sini adalah Candi Jago, karena aku pernah ke sebuah tempat di sekitaran Candi Jago itu, dan aku nggak ngeh kalau ada candi di situ. Aku ngeh ada candi sebesar ini itu ketika jalan pulangnya, aku baru ngeh. Nah di samping ini juga ada sebuah rangkaian lini masa mengenai Nusantara sampai abad ke-15. Nah di lini masa ini menjadi dibagi 3 gitu ya. Yang paling kiri itu lini masa secara global, apa yang terjadi di dunia pada saat itu, dan di tengah itu apa yang terjadi di Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan besar Hindu-Buddha, dan yang paling kanan itu siapa rajanya pada saat itu, dan ada tahun-tahunnya juga. Yang ini adalah hal yang paling dibenci oleh orang Indonesia ya, pelajar-pelajar Indonesia, yaitu mengenai tahun kapan itu terjadi. Tadi itu kan kita di sisi sebelah kiri ya, bisa dikatakan sisi sebelah sana, dan di sisi sebelah kanan ini ada sebuah rangkaian diorama lini masa mengenai Ken Arok, Ken Dedes, Abu Purwa, Kerajaan Singosari, pembangunan Candi Jago, dan diorama-diorama lainnya. Diorama ini bisa dibilang miniatur diorama, nggak tahu, anggap saja diorama gitu ya. Nah, ini bisa kalian temukan juga yang serupa di Museum Singosari, yang di daerah Singosari itu juga ada seperti ini, tapi dia lebih condong ketika bagaimana Ken Arok menculik Ken Dedes, dan disitulah terbentuknya kerajaan Singosari. Di situ cukup jelas bagaimana perang-perang itu terjadi, lalu siapa saja korbannya. Di sini juga ya mungkin lebih ke generalnya gitu ya, bisa dikatakan dari pembentukan kerajaan Singosari, terus ada pembangunan Candi Jago, lalu keruntuhannya, lalu ada bagaimana hubungan ya bisa dikatakan kondisi pada saat itu ketika
kerajaan Singosari ini diserang gitu. Ini bisa dilihat dioramanya juga cukup informatif ya, detail dan informatif. Dan di sini diorama yang ini itu mengenai pertempuran Ganter, yaitu ketika Kediri kalah dan Kemapel menjadi daerah sendiri gitu. Dan di sininya itu ada bacaan-bacaan yang bisa kalian baca pastinya. Ini mengenai apa saja yang ditemukan, situs-situs situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan yang ditemukan di kawasan Malang ini gitu. Seperti di sini ada Yoni, lalu ada Ganesha, ada Bejana Batu, biji betu, dan batu dakon. Dan di sini juga ada penjelasan-penjelasan mengenai apa yang diutarakan di arca-arcanya gitu. Kayak nih bisa dilihat aja lah. Udah di luar tadi karena udah selesai kelilingnya. Di sini juga ada taman kecil yang bisa buat kalian rekreasi. Jadi parkirnya di sini simpel, lalu tinggal jalan ke sana aja, museumnya udah kelihatan. Dan ini dulunya bangunan sekolah. Dan setidaknya ada 2 lantai dan menurutku cukup bagus lah untuk museumnya karena peninggalan-peninggalannya masih sangat terawat.